Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Saya selaku Ketua Raihan Sani dengan NIM 22052060 dan rekan saya Nur Reski dengan NIM 22052051. Saya Putri Ramadhani dengan NIM 22052056. Saya Putri Raini dengan NIM 22052053. Dengan saya Stuti Mulyana dengan NIM 23036099. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Putri Anggraini. Pada Putri kami persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama. Istilah paradigma pada awalnya dipakai pada bidang filsafat ilmu pengetahuan. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma mengacu pada sekumpulan keyakinan dasar, nilai, teori, konsep, dan metode yang membentuk landasan dasar bagi pemahaman seseorang atau disiplin ilmu. Paradigma dapat mempengaruhi seseorang dalam memecahkan masalah dan mengembangkan teori dalam bidang tertentu. Pancasila merupakan tatanan negara Indonesia, bisa disebut juga sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Penegasan tentang Pancasila sebagai dasar negara telah disebutkan dalam Undang-Undang tahun 1945 alinea 4. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ires. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Putri Anggraini. Pancasila sebagai landasan dalam bernegara memiliki peran penting dalam pembangunan pertahanan dan keamanan negara. Dalam berkehidupan, kita perlu menguatkan perilaku dalam kehidupan agar pembangunan pertahanan dan keamanan berjalan dengan baik. Kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan Hankam, yaitu yang pertama pendekatan ancaman, 2 misi, 3 kewilayahan, dan keempat politik. Pasal 27 ayat 3 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menunjukkan bahwa ketentuan usaha pertahanan dan keamanan adalah hak dan kewajiban manusia. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan dan yang merupakan pancaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan dari pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nur Reski. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Yang kedua, Pancasila sebagai Orde Baru. Pada Orde Baru ini diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan pada masa reformasi. Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun Hankam yang santun, serta bersatu padu dalam menjaga keutuhan NKRI serta melindungi segenap individu warga negara tanpa terkecuali. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Putri. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan ternyata memiliki keterkaitan yang erat dalam hal menegakkan hukum yang disebabkan oleh 1. Terjadinya pelanggaran tiap batas wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. 2. Keamanan dan keselamatan di jalur laut kepulauan Indonesia. 3. Terorisme. 4. Tren kejahatan serius yang semakin meningkat. 5. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba. 6. Keamanan informasi negara yang masih lemah. 7. Deteksi dini yang belum memadai. Ancaman terhadap bidang pertahanan keamanan yang dihadapi Indonesia sudah bukan lagi ancaman kontroversial yang sebelumnya dikenal seperti pendudukan atau agresi secara langsung. Pertahanan Indonesia termuat dalam nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 kemudian diapakan dalih dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Sylvia.
Pancasila sebagai landasan dalam bernegara memiliki peran penting dalam pembangunan, pertahanan dan keamanan negara. Dalam kehidupan kita perlu menguatkan perilaku dalam kehidupan agar pembangunan pertahanan dan keamanan berjalan dengan baik. Kekuatan HAMKAM mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat pendekatan yang digunakan untuk membangun poster kekuatan HAMKAM, yaitu pendekatan ancaman, misi kewilayahan, dan politik. Pasal 27 ayat 3 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menunjukkan ketentuan bahwa usaha pertahanan dan keamanan adalah hak dan kewajiban manusia. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan dari pembangunan bidang dan pertahanan keamanan nasional. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi